Saya menemukan shipping line terlebih dahulu daripada forwarder. Jadi ketika misal saya udah punya koneksi sama shipping line nih, karena saya di DM duluan di LinkedIn, kalau bisa bikin LinkedIn ya, biar itu kan merupakan sosial media profesional kita, LinkedIn itu. Nah, saya di DM duluan oleh shipping line ini. Shipping line-nya namanya Yang Ming waktu itu, waktu pertama kali kita 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 mau ekspor itu. Nah, setelah di DM saya tanya, saya belum ada forwarder. Oh, gampang Pak. Ini saya kasih beberapa rekomendasi forwarder. Ini uh, waktu itu dua forwarder. Kemudian saya cari di luar rekomendasi itu saya dapat 3 forwarder. Nah, totalnya di awal itu 5. Baru kita adu nih mana yang servisnya paling bagus, kemudian balasannya paling cepat, paling fast respon, karena kan kita kan kalau lama juga kita bingung juga mau tanya ke siapa, terutama kalau udah mau mendekati staffing ya, atau mendekati naik kapal. Nah, kemudian harganya juga kita bandingin semua. Nah, akhirnya dapatlah satu forwarder yang cocok sama kita. Kemudian harganya juga oke. Beberapa komponen memang ada yang lebih murah, tapi secara service dan juga pelayanan ini forwarder bisa diandalkan gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih cerita saya sih, Pak. Oke, oke. Sementara itu dulu Pak, sambil saya nanti mikir lagi yang lain. Siap, siap. Barangkali yang ada pertanyaan Ya, udah kemarin. ditentuin ya negaranya ya. Negara tujuan ekspornya. Udah, tapi rencana mau coba nyari-nyari potensi yang lain Pak. Oke, ya udah. Nanti dianalisa aja kalau misalkan apa namanya ya, mau pindah negara atau mau beda negara, dianalisa lagi, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kemudian setelah nemu lagi nih ada negara lagi yang oke, ubek-ubek negara tersebut, ITPC-nya dihubungin, kemudian buyer dari negara itu ya dicari sedalam mungkin, baru di blast email penawaran. Mas, Oke, Kan, Pak. oke, halo. siap. Ya gimana, Mas? Coba Mas, mau tahu dong dulu email berapa bayar dulu sampai akhirnya dapat bayar. Waduh, kalau email ya, email ini ya, ini email doang ya. Email doang itu 2.000 ada, kalau Waduh, 2.000 ada. 2000 email. 2.000 email. Karena Maksudnya saya. udah Gimana? berapa negara tujuan tuh? Apa mencak-mencok apa fokus? Fokus dua kita. Dua negara Hmm. tujuan. Nah, itu diubek-ubek tuh. Hampir 2.000 kirim email, ada beberapa di Timur Tengah, sama di Asia. Karena kan kita kan waktu itu memang netapin produknya ada dua sih, gula sama ada kemiri. Nah, ini kemiri ini kita negara tujuan ekspornya Asia, kayak kayak Korea sama Jepang. Kemudian yang gula merah ini foodstuff itu kita pasarnya Timur Tengah, kayak Dubai sama atau UEA sama Saudi Arabia. Nah, itu kita ubek-ubek tuh empat negara tujuan ekspor itu. Oh, berarti dari awal udah siapin dua produk yang berbeda dan nyari supplier dengan mau dua produk yang berbeda. Nggak Iya, pusing tuh Mas. eh bukan itu sih, maksudnya kalau yang di Kemiri itu karena memang kita udah nemuin suppliernya ya, udah enak, dan itu masih dalam satu satu apa ya, bukan satu turunan tapi satu ruang lingkup lah.
Dia kan Oh. masih ada di foodstuff atau bahan makanan. Ya memang sih foodstuff itu luas banget, tapi ya nggak apa-apa, kita coba waktu itu kemiri sama gula merah. Nah akhirnya ya ketemu di Saudi semua bayarnya. Oke, oke. Soalnya ternyata kita mau nyari buyer, waduh kita kan nyari di Trademap tuh. Hmm. Masih bentuknya kan website kan. Terus Hmm. kita list dulu semua emailnya. Ah, Belum lagi kita email satu-satu kan dengan hmm, draftnya. betul. Belum nunggu dibalas ya. Balasannya iya. Waduh, prosesnya panjang juga ya Mas ya. 10 bulan saya 10 bulan untuk dapat closing pertama. untuk closing pertama, betul. Dan setiap hari tuh kita nge-email terus tuh, ngeblas. Ya, 50 waktu itu tiap hari. Oh, tiap hari target nyari dapat 50 50 ya. email. Habis itu email lagi 50 email. 50 email, betul. Ya, ya, ya. Ini jadi biar ada gambaran aja nih Iya. workflow-nya gimana. Mm-mm. Jadi yang dibales kita utamain. Misal kita udah kirim 200 email ya, ternyata ada 2 yang dibales nih. Ya udah 2 itu kita kejar dulu, kita fokusin ke 2 itu dulu. 2 buyer itu. Ketika misal ada apa ya, nggak cocok ke produknya atau gimana nanti prosesnya, baru kita balik ke awal lagi, yaitu kirim 50 email lagi, 50 email lagi, kurang lebih kayak gitu. Oh, kalau nunggu 10 bulan takutnya kita ngedon dulu ya. Aduh. Nggak, Kalau kadang bisa sih sebulan kadang 2 kan bulan gitu. iya, kadang kan rezekinya beda-beda, Mas. Jadi saya 10 bulan ya, siapa tahu teman-teman di sini 2 atau 3 bulan ke depan udah goal, udah bisa berangkat barangnya, kan kita kan nggak tahu. Karena memang ini balik lagi ke produknya ya. Kalau misalkan produk kita udah terkenal di mana-mana, udah dipahami banget oleh negara lain gitu. Ya kita tinggal cari bayarnya enak, karena konsumennya udah ready, udah ada, nggak usah diedukasi lagi. Nah beda halnya kalau misalkan kita jual produk yang Indonesia banget, atau yang apa banget gitu, yang niche banget. Nah itu butuh jalur distribusi yang khusus tuh. Contoh kayak sambel ya. Ini sambel karena banyak yang tanya ke saya juga. Nah sambel itu kita sulit juga untuk memasarkan karena customernya aja nggak tahu sambal itu apa, dan customernya kebanyakan di luar negeri kan nggak suka pedes. Nah ini Betul. jadi kendala. Nah kalau tetap getol ekspor si sambal ini karena produksi sendiri atau apa, nah bisa cari saluran distribusi yang memang niche, yang memang segmentasinya ke sana. Contohnya diaspora Indonesia. Pasarkan lewat orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Lewat mereka. Biasanya mereka ada channel toko-toko, kemudian orang-orang di sana ya memang kuantitinya lebih sedikit ya daripada yang importir besar gitu. Tapi kan paling nggak udah ekspor gitulah. Itu balik lagi ke produknya. Terus nanti kalau seiringnya berjalan nih, misalkan kita udah chat email kan, buyer udah ada data semua. Nah nanti kita ngantuin si buyer itu ada yang minta sampel tuh gimana kita mau kirim ya? Maksudnya kalau ada setiap orang minta sampel kita kasih, saya juga belum ada gambaran gimana ngomong ke suppliernya gitu. Nah jadi gini, saya itu beli biasanya ke supplier. Beli. Beli. Entah kalau kemiri dulu kita beli berapa karung ya? Kurang lebih 50 kilo. 2 karung berarti. 2 karung untuk Bikin SIM sampel. ya bikin sampel. Nah, itu kita bagi ke 200 gram 200 gram. Nah, biasanya kalau misal buyer yang serius itu sampelnya sedikit kok. 5 kilo sampai 500 gram, 1 kilo, 200 gram, dikit-dikit, yang penting tahu produknya dan kualitasnya seperti apa. Nah, kalau untuk biaya kirimnya biasanya saya bebankan ke buyer. Jadi saya ngomongnya, oke, ini sampel saya kasih gratis ya, tapi shipmentnya tolong dibantu dong, kamu yang bayar.
Nah, biasanya Oh, kalau mereka pasti mau. nggak Mereka pasti mau bayar. nggak pasti, tapi sebagian besar saya berhasil sih. Maksudnya mereka yang bayar $50 gitu ke DHL. Dan itu kita nunggu mereka nerima sampel, proses juga ya Mas ya? Proses Bisa kalau seminggu, 2 minggu. ya kalau DHL itu 3-4 hari udah sampai sih. Tapi kalau Oh, 3 misalkan 4 kayak hari. yang lebih murah lagi, Aramex, kemudian Pos Indonesia, itu bisa 2-4 minggu sih. Wah, lama ya. Lama banget, Pak. Jangan Sama deh. kayak lewat laut tuh, kalau 4 minggu. Iya, Lewat lama. laut Belum aja nanti kita 16 nunggu, hari. belum nanti nunggu dia lagi. Waduh, kita mau Iya, closing satu ya lama gitu iya. nunggunya. Makanya ketika misal kita eh udah nentuin ya mau ekspor, kita tujuannya udah jelas. Saya lebih lebih merekomendasikan teman-teman untuk persiapkan dengan baik produknya, karena kesempatan itu nggak mungkin kita datang 2 kali itu. Ketika misal kita dibales sama buyer aja, itu suatu kesempatan yang langka, jangan sampai mengecewakan. Kita Hmm, dimintain sampel, itu kesempatan yang langka juga, jangan sampai hmm, mengecewakan produknya ya, terutama ya, dan juga pelayanan kita. Jadi persiapin produknya dengan baik, dengan oke, analisa kecocokan produk dengan marketnya, kemudian udah nentuin 1-2 negara, ubek-ubek negara tersebut. Udah, kita fokus ke itu aja dulu. hmm. Kalau dari trade map itu pilihnya negara yang paling atas apa yang kita kelas-kelas yang menengah-menengah aja Mas? Nah, itu tergantung ya. Nanti gini, Ini kayak produk saya lihat dari United ah, States paling atas, hmm, Amerika, bawah-bawahnya kan ada negara-negara yang kecil tuh. hmm. Menurut Mas kita pilih yang paling atas tuh apa yang di bawah-bawahnya aja Eh, targetnya? itu kita itu sangat tergantung dengan sertifikasi yang kita punya. Nah, kenapa? Misal kita udah pilih nih, ada 10 besar nih, di atas 10 besar teratas importir produk kita. Hmm. Nah, 10 negara itu kita harus analisa tuh syarat masuknya apa, kemudian eh, marketnya gimana, dengan website yang udah kita kita pelajarin ya kemarin ya. Jadi dianalisa, kemudian baru pilih negara Hmm. tujuan ekspor, 1 atau 2 cukup. Hmm. Oke. Baiknya kita mendingan ketemu si buyer yang dia emang trader juga atau langsung customer end. Enakan mana tuh? Sepengalaman Oh, Mas. customer end nggak bisa kita jangkau sendiri. Paling Oh. nggak importir atau distributor atau wholesaler, dia yang punya toko. Nah, itu bisa aja terjadi semuanya. Tapi yang kebanyakan yang ke saya pribadi itu importir dan distributor. Jadi dia Hmm. dia kombinasi lah, importir juga, distributor juga. Iya sih, kemarin juga saya udah searching-searching buyer, kebanyakan tuh mereka kayak wholesaler gitu. Ya, Mereka jual beberapa produk lagi, tapi betul. mereka nggak khusus butuh coklat. Kan produk saya Iya. coklat nih. Jarang ya untuk yang ketemu yang kayak gitu ya. Jarang, kecuali punya punya misalkan dia ke prosesor sendiri, misalkan dia ada pabrik yang Hmm. membutuhkan, ya udah, jadi Hmm. kita kirim ke pabrik tersebut, pabrik itu baru ngolah cocoa Hmm. powdernya jadi apa gitu. Nah, Hmm. itu konsumen akhir tuh nanti Hmm. jatuhnya. Iya, iya. Oke deh, Mas. Oke, ada yang mau tanya lagi kah? Masih 7:30. Kebanyakan belum berani nanya karena belum ada gambaran, Mas. Justru kalau yang kayak saya gini udah setengah jalan nih, istilahnya kaki udah kecemplung satu, baru banyak pertanyaan tuh. Iya, Cuman bisa. kita, ya saya tapi pas lagi ngejalanin, aduh kalau kita ngejalanin nih udah mulai sedikit, pasti mulai tuh pikirannya kemana-kemana. Kalau ini nanti gimana? Kalau ini nanti gimana? Mm. Sebenarnya kayak gitu nggak boleh, Mas ya. Harus benar-benar dilakuin one step per step, ntar baru ketemu apa pertanyaan itu baru muncul dan kita jadi nggak takut. Betul Ah, nggak Mas kayak gitu? kalau saya sih nyaraninnya kayak gitu. Jadi jangan jangan buru-buru lompat-lompat gitulah prosesnya. Nah,
ini juga, tapi itu wajar sih, karena saya juga di awal itu dulu itu pengennya ekspor ekspor ekspor, gimana caranya biar tembus itu. Tapi saya nggak belajar, nggak nyiapin produknya dengan baik, kemudian nggak analisa dengan baik, sehingga kemana-mana. Ya itu capek sendiri nanti akhirnya, nggak tertarget, kemana-mana, duit habis, tenaga habis, pokoknya habis Ya, lah. benar. Tapi akhirnya ketemulah sama mentor dulu waktu di PPI. Nah udah, kamu yang diajarin itu step-stepnya diselesain dulu aja. Nanti pelan-pelan pelan-pelan, justru malah ketika kita nyelesain step by stepnya itu jauh lebih enak. Duit kita jadi tahu kemana arahnya, kemudian tenaga kita juga ter teralokasi dengan baik. Ya pokoknya enak aja lah kalau kita sesuai dengan step-stepnya gitu, prosesnya. Iya betul Mas, betul. Mas Ari boleh nanya nggak? Ya silahkan. Mudah-mudahan sih, saya mau nanya sih yang kemarin saya sempat WA itu. Mm-mm, Eh, saya kan mainnya di Foxstaff. mm-mm, Jadi abon sama kayak gula merah gitu ya, mm-mm, gula aren. Saya cuma mau nanya, jadi gini, saya coba bikin kayak packaging ulang dari yang kayak pabriknya lah ya, maksudnya bikinnya ya. Maksudnya saya kan juga partnernya kan sama UMKM gitu. Cuma kebetulan UMKM ini yang untuk abon agak cukup lengkap sih, hasapnya dia sudah punya. Terus halalnya juga udah punya. Coba karena saya packaging ulang, otomatis kan berarti halalnya saya nggak bisa pakai. Yang saya mau tanya, memungkinkan nggak ya? Maksudnya saya cantumkan ada halalnya, tapi kan secara resminya kan halal itu kan per kemasan ya, Mas ya. betul. Kalau kita kan nggak bisa rubah ya. Maksudnya setahu saya kan halal sama BP POM itu kan dia per kemasan ya. Kalau kita ada rubah sedikit kemasan kan nggak boleh gitu kan. Walaupun misalkan dengan nama yang sama, dengan pembuat yang sama, kan setahu saya kan nggak bisa ya. Nah, maksud saya bisa nggak ya? Maksudnya kalau kita jual kan biar lebih beda gitu, kita cantumkan ada halalnya. Walaupun sebenarnya sih basically-nya yang bikin tuh sudah ada halalnya, sudah ada MUI-nya gitu kan. Dan dia pun tidak masalah. Dan saya juga mencantumkan di produce by-nya itu by dia gitu loh. Iya. Saya cuma bagian distribusinya doang. Itu apa ya? Problemnya nanti di mana ya problemnya gitu loh. Oke, jadi mungkin saya jawab satu-satu ya dari awal dulu. Jadi halal itu sebetulnya kalau di kemasan justru atau beda kemasan itu justru nggak apa-apa. Nah, yang jadi masalah ketika kita repackaging. Nah, repackaging ini atau di repack ya, misalkan dari yang awalnya 1 kiloan kemudian ke 200 gram dan beda orang, udah beda lokasi produksi. Nah, itu baru dia diwajibkan untuk bikin halal yang baru. Meskipun produsen yang lama atau produsen yang sebelumnya itu udah punya halal. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Terutama untuk yang di Jawa Timur ya. Ya, karena kemarin saya sebulan atau 2 bulan yang lalu tanya kira-kira bisa nggak kalau seperti itu. Ternyata memang nggak bisa, harus kita karena beda lokasi dan beda orang itu harus membuat halal yang baru. Tapi kalau misalkan kasusnya cuma cuma apa ya, cuma repack atau cuma ganti kemasan yang kemasannya awalnya A kemudian B, sementara dikemas di pabrik dia, bukan di lokasi produksi kita. Menurut saya sih sah-sah aja sih Bu, sih Kak. Jadi apalagi dicantumin ya untuk produce by, kemudian distribute by. Iya, jadi saya cantumkan, saya memang maksudnya mereka saya bikin kayak perjanjian, kayak keagenan gitulah kerjasama kan. Mm-mm. Maksudnya dia sama-sama enak, saya bilang saya mau, maksudnya saya mau jalankan dia punya produk, tapi kan ada kepastian gitu loh buat sayanya juga kan gitu loh. Iya, Jadi itu saya maaf bilang di repackaging di mana ya? di tempat yang sama, Oh, di di tempat produk yang saya di, sama. iya. Iya Istilah harus. saya cuma kasih labelnya aja gitu loh Mas. Karena label yang mereka bikin menurut saya kurang menjual gitu loh. Oke. Harusnya sih nggak ada masalah sih itu ya.
Karena kalau beda lokasi baru itu jadi masalah. Jadi dia harus wajib bikin halal baru. Kayak saya kan ada nih kerupuk dia 5 kiloan. Jadi ngebulk gitu 5-10 kilo. Nah, dari pabriknya dia baru pindah ke pabrik saya atau lokasi produksi saya, baru di repackaging per 400 gram. Nah, itu nggak bisa kalau seperti itu, harus bikin halal baru kalau seperti itu. Oh, oke. Kalau ya di pabrik dia ya bisa harusnya itu. Halalnya udah cantumin aja halalnya. Mas Ari, kalau kayak begini ini berlaku lokal juga nggak ya? Yang mana? Karena jujur terus terang saya juga berusaha juga coba main di lokal. Ya maksudnya main dua lah ya, main ekspor main lokal. Maksud saya sama sih kondisinya. Saya cuma kasih label mereka, ya kan mereka yang bikin packaging ulang. Cuma memang terus terang kan biasanya kalau misalnya ekspor market di lokal itu kan biasanya mintanya ada hal MUI-nya ya atau PP POM-nya gitu loh. Nah itu yang saya nggak punya gitu loh. Nah, saya cuma tanya itu berlaku nggak ya maksudnya kalau ini? Karena jujur karena kita di daerah kadang-kadang itu apa ya petugasnya kadang-kadang nggak ngerti gitu loh. Kita tanya apa gitu kadang-kadang saya agak bingung gitu. Sebenarnya aturan yang benar itu bisa apa enggak ya gitu loh. Untuk di lokal. Untuk di lokal ya. Ya. Justru kalau di kita itu lebih ketat aturan lokal. Jadi yang tadi saya ceritain itu untuk lokal. Untuk ekspor malah justru nggak masalah. Untuk ekspor misal kita nggak punya halal, nggak punya HACCP ya, tapi produsen kita punya. Ya udah kita MOU aja sama produsennya, kemudian kamu produknya saya pasarin ke buyer ini ke Saudi misalkan, kemudian sertifikasinya pakai punyamu, perusahaan pakai punyamu, tapi buyer jangan diambil ya, kita tanda tangan bareng nih kalau kalian mau tanda tangan bareng MOU. Ya udah tanda tangan bareng MOU, kemudian ya udah tinggal kirim aja barangnya pakai sertifikasi dia. Justru malah menurut saya ya ekspor itu lebih ringan kalau untuk halal dan lain sebagainya itu. Nah yang ketat yang tadi saya ceritain itu yang lokal justru. Ya. Yang dia harus kalau misalkan ganti atau pindah rumah produksi itu udah harus bikin baru halalnya. Nah itu lokal gitu, ribetnya kayak gitu. Berarti aman-aman aja ya berarti kalau ini ya. Aman. Oh, oke. Ya udah sementara itu dulu ya Mas Ari ya. Siap. Makasih. Sama-sama Kak. Ada lagi nggak nih? Baru 7:30. Atau teman-teman mau tanya soal yang kemarin, apakah udah analisa negara tujuan ekspor atau belum? Kan kemarin tugas kedua kita kan memilih ya negara potensial ya. Memilih negara potensial, saya atau kita milih 5 atau 7 gitu kan. Nah, yang sekarang kan analisa negara potensial untuk jadi negara tujuan ekspor nih. Apakah ada kendala atau enggak, kemudian prosesnya udah sampai mana, mungkin ada yang mau cerita kendalanya gimana. Kalau misalkan ada kendala ya kita cari solusinya bareng gitu. Mas Ari nanya Ya, lagi dong kalau boleh. silakan. Jujur terusan saya agak sedikit saya sih beberapa kali sih ini ada bikin kayak email gitu ya surat langsung ke saya justru emailnya itu langsung ke kayak ke perusahaannya lah ya. Saya cari juga saya cari di berbagai sumber lah. Seperti di ITPC itu kan sebenarnya banyak tuh di bagian halaman belakang dia kan ada lembarnya tuh daftar importir misalkan Jepang gitu ya. Betul. Nama perusahaannya ada kan data importirnya gitu kan. Betul. Contoh misalnya kita bergerak misalkan di bidang contoh ya misalnya kita bergerak di bidang misalkan minyak kelapa gitu ya. Sebetulnya di setiap ITPC itu saya lihat-lihat sebenarnya di halaman-halaman bagian belakang itu biasanya dia ada cantumkan si nama perusahaan importirnya barang tersebut di negara tersebut gitu loh. Nah, terus kadang-kadang saya suka iseng-iseng juga suka saya lemparin surat gitu. Cuma jujur terus terang sama ini belum ada balasan sih gitu loh. Memang tapi nggak banyak-banyak amat sih saya kirimnya juga. Kayak di Australia saya kirim 1-2 surat gitu kan. Terus di mana gitu kan. Belum ada balasan sih.
saya masih agak bingung sih apakah apa mungkin masih terlalu sedikit surat saya bikin ataukah bagaimanakah baiknya ya. Terus sama saya mau sharing sedikit sama yang tadi yang Kak Beni ya. Ini sih sharing ide aja ya. Iya. Kalau nggak salah kan mainnya di coklat mentah ya. Raw coklat ya, nggak salah ya. Saya terus terang juga kadang-kadang cari perusahaannya ini sih. Saya suka masuk supermarket apa namanya yang biasanya barang-barang suka saya searching di sana kira-kira yang ada hubungannya yang ada staff-staffnya suka saya foto-fotoin sih. Nah kadang-kadang juga saya iseng suka saya kirimin surat gitu, saya nggak tahu sih bener gitu loh caranya gitu loh, karena saya pikir dia kan eksportir gitu kan. Yang saya cari yang full staff ya. Nah terus tadi yang masalah coklat saya bilang ini sih cuma ide aja sih. Kan itu kan kalau coklat mentah kan pasti yang pakai kan pabrik coklat ya. Yang bikin sesuatu lagi ya. Mungkin di googling aja misalkan nih contohnya misalkan negara A gitu kan. Pabrik coklat di sana kali. Kalau yang ini sih cuma ide aja sih, nggak tahu bisa apa enggak kan. Tinggal dicari pabrik-pabriknya ya coba aja, maksudnya kirim email. Biasanya kan kalau di Google tuh lengkap tuh kalau pabrik coklat gitu kan. Pasti ada websitenya mereka rata-rata kan. Kan pasti ada batas kontak asnya kan pasti ada. Biasanya kan masih bisa kirim email ke mereka ya. Ya cuma ide aja sih, nggak tahu ya bisa apa aja. Nah saya cuma mau tanya Mas Ari itu yang apa memang begitu ya? Maksudnya dari pengalaman biasanya kita kirim berapa banyak sih email misal kayak gitu baru ada respon ya? Maksudnya saya sebenarnya terusan juga sudah mulai agak sedikit agak down gitu loh, kok kayaknya kok nggak ada balasan gitu loh, maksudnya udah kita coba usahakan gitu loh. Iya. Makasih ya Mas Ari ya. Sama-sama lah. Jadi gini, kalau saya dulu di awal-awal itu hampir 2000 lah saya kirim emailnya. Nah itu bisa nggak dibalas karena kita nggak ini company profile-nya udah ada ya? Udah sih, saya ada website juga. Udah ada website juga malah ya? Jadi ini dulu di saya itu kurang mempersiapkan produknya. Jadi saya nggak ada website, email saya masih pakai Gmail, jadi belum pakai yang berbayar. Jadi kan kelihatan kurang oke lah ya. Kemudian saya belum email ITPC untuk memperkenalkan produk dan perusahaan saya. Jadi saya cari aja, ya ada sih 1-2 yang balas, tapi banyak juga yang nggak balas. Nah itu kalau misal nggak balas itu kebanyakan mereka urgensi untuk order produk kita itu kurang atau nggak ada. Nah kalau misalkan ada di beberapa HS Code ya, ada beberapa di HS Code atau food staff lah kita. Kalau misalkan di ITPC Jeddah atau ada Riyadh itu di websitenya biasanya kan ada importir siapa, kemudian kategori food staff gitu. Nah bukan berarti di food staff itu pasti order produk saya, produk gula merah sama kerupuk sama kemiri gitu. Tapi mungkin dia main di produk lain. Jadi ya memang kalau cari buyer itu sulit untuk cari buyer kalau misal kita tidak mempersiapkan produknya dengan baik. Nah, yang paling ampuh adalah ketika kita promosi itu via ITPC, karena dia udah tahu harus kemana, harus memperkenalkan produk kita ke perusahaan siapa, itu udah tahu. Kemudian yang kedua adalah pameran. Nah pameran ini impact-nya luar biasa kalau untuk produk kita ya, produk makanan itu. Nah bisa aja kita deal di sana ya, namanya bisnis ya, B2B ya, kadang ada yang cocok, kadang ada yang enggak ya. Kita tetap usaha aja lah, gimana pun hasilnya ya. Hasil bukan kita yang nentuin gitu.
Iya sih. Tentuin di atas sih. Iya, Ya sudah. yang penting udah kemana aja emang ini anunya, emailnya.